Setelah 8 bulan pemakaian, saya memutuskan untuk tetap menggunakan iPhone 13 ini sebagai HP utama dan saya bisa menyimpulkan kalau ada 4 hal yang ternyata membuat saya sejauh ini cukup betah menggunakan iPhone ini. Apa saja itu? Yuk kita bahas. Oke, jadi sebelumnya iPhone ini tuh saya beli sekitar 8 bulanan yang lalu seharga 12 juta rupiah dengan internal storage 128 GB. Dan kalau kalian cek sekarang, ternyata iPhone ini udah dibanderol dengan harga yang lebih menarik, tepatnya di 10.250.000 rupiah untuk varian yang berkapasitas 128 GB seperti punya saya ini. Bahkan kalau kalian jeli, kalian bisa mendapatkan iPhone ini dengan harga di bawah harga eceran resmi tadi, entah itu dengan memanfaatkan promo ataupun potongan harga yang ada di berbagai marketplace online. Dan hal pertama yang membuat saya sampai saat ini cukup betah menggunakan iPhone ini itu karena desainnya. Ya, iPhone ini tuh memiliki dimensi yang tergolong kompak dalam artian ukurannya berasa pas di tangan, khususnya dalam berbagai skenario penggunaan saya. Ukurannya yang ringkas dan bobotnya yang tergolong cukup ringan, ditambah lagi bentuk framenya yang mengotak membuat grip genggaman iPhone ini berasa cukup nyaman, baik ketika sekedar digenggam maupun ketika digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Bentang layarnya pun bagi saya termasuk pas, di mana semua bagian di layar iPhone ini masih bisa dijangkau dengan mudah menggunakan satu tangan saja. Secara tampilan, menurut saya iPhone ini terlihat cukup khas dan bisa dibilang masih identik dengan tampilan iPhone generasi di atasnya, yaitu iPhone 14, khususnya di varian warna putih Starlight seperti punya saya ini. Dan kalau kalian notice, desain iPhone base model seperti ini ternyata masih dipertahankan Apple di iPhone generasi yang paling baru saat ini, yaitu iPhone 15 base model. So, baik untuk feel penggunaan maupun untuk tampilannya, iPhone 13 ini bagi saya sudah cukup memuaskan, paling tidak selama kurang lebih 8 bulan pemakaian. Nah, hal berikutnya atau hal kedua yang membuat saya cukup betah menggunakan iPhone ini itu karena hasil kameranya. Ya, seperti yang kita tahu, kalau iPhone itu banyak dikenal, salah satunya karena hasil jepretannya itu memiliki tone warna yang khas dan berasa enak dipandang, terutama dalam hal skin tone atau warna kulit objeknya. Selain itu, tingkat ketajaman pada setiap foto yang dihasilkan juga terlihat cukup pas dengan efek sharpening yang bisa dibilang sangat minim, ditambah lagi dynamic range-nya memang tergolong cukup luas. Namun menurut saya yang membuat iPhone 13 ini cukup diandalkan pada sektor kameranya itu bukan karena hasil fotonya, melainkan karena kualitas dari hasil perekaman videonya. Ya, untuk berbagai kebutuhan, entah itu untuk dokumentasi harian, kebutuhan story di media sosial, atau bahkan untuk kepentingan pengambilan footage video di channel YouTube ini, saya cukup sering mengandalkan iPhone ini khususnya dalam hal perekaman videonya. Ya, seperti yang kalian lihat, baik dalam hal warna, dynamic range, dan kestabilan video iPhone ini so far bagi saya sudah sangat memuaskan. Ditambah lagi kemampuan perekaman videonya yang sanggup berjalan di resolusi 4K hingga 60 fps yang bisa digunakan di setiap lensa kameranya. Dengan begitu, sampai saat ini kemampuan perekaman video iPhone 13 ini bagi saya memang masih sangat bisa diandalkan di berbagai skenario penggunaan saya. Oke, hal selanjutnya atau hal ketiga yang membuat saya merasa masih cukup betah menggunakan iPhone ini itu karena ketahanan baterainya. Ya, walaupun sebenarnya dari awal beli saya sempat ragu dengan daya tahan baterai iPhone ini mengingat kapasitas baterainya yang hanya sebesar 3240 mAh saja. Terlebih lagi dari awal beli, orientasi saya memang iPhone ini akan dijadikan sebagai HP utama atau daily driver sehari-hari. Namun di luar dugaan saya, ternyata iPhone ini memiliki daya tahan baterai yang terbilang cukup baik, khususnya di skenario penggunaan saya, yang mana kalau dihitung-hitung, screen on time yang mampu dihasilkan iPhone ini bisa tembus 8 jaman dalam sekali siklus pengecasan. Selain lebih bertenaga, chipset iPhone ini memang diklaim Apple jauh lebih efisien dalam hal konsumsi daya kalau dibandingkan dengan chipset di iPhone generasi sebelumnya. Setelah saya riset, ternyata salah satu bagian yang paling berpengaruh terhadap daya tahan baterai iPhone ini itu terletak pada chip A15 Bionic yang digunakan iPhone ini.
Chipset ini sendiri juga digunakan di Pro model iPhone 13 series lainnya, dan bahkan chipset ini juga masih digunakan Apple di iPhone 14 base model di generasi berikutnya. Nah, untuk kesehatan baterainya sendiri, selama 8 bulanan pemakaian sampai video ini dibuat hanya berkurang sebanyak 3%, which is BH segini bisa dibilang masih tergolong cukup prima untuk sebuah perangkat iPhone. Untuk mengisi daya, selama ini saya cukup mengandalkan charger third party dari Ugreen seperti ini karena memang sudah terbukti memiliki kualitas yang cukup baik dengan proses pengisian daya yang lebih cepat dari charger original Apple. Kalaupun kalian berminat, silakan cek link pembeliannya di kolom deskripsi video ini. Dan hal terakhir atau hal keempat yang membuat saya cukup betah dengan iPhone ini itu karena kestabilan performa mesinnya. Dalam skenario penggunaan saya yang cukup berat, seperti misalnya pada saat mengedit dan merender video 4K di aplikasi LumaFusion, sejauh ini bisa berjalan lancar dan sangat jarang mengalami masalah khususnya dalam hal performanya. Ketika digunakan bermain game pun, so far berasa sangat mulus dengan frame rate yang stabil, sekalipun settingan grafis gamenya kita atur ke settingan maksimal. Kalau untuk penggunaan berat saja, iPhone ini berasa cukup lancar. Tentu saja untuk skenario pengguna yang lebih ringan seperti browsing, scrolling, dan multitasking di berbagai aplikasi, performa iPhone ini sudah pasti tidak perlu diragukan lagi. Walaupun memang iPhone ini saya gunakan baru sekitar 8 bulanan, tapi saya cukup yakin performa yang ditawarkan iPhone ini tidak akan mengalami penurunan hingga beberapa tahun ke depan, mengingat dukungan update softwarenya yang kemungkinan besar juga masih cukup panjang. So itulah 4 hal yang membuat saya sampai saat ini cukup betah menggunakan iPhone 13 ini sebagai HP utama saya sehari-hari. Dan ya, paling segitu aja video ini. Seperti biasa, kalau dirasa berguna, jangan lupa like-nya dan sebisa mungkin tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di video lainnya.